bersama saluran YouTube Tri Subiantoro. Di sini saya akan melanjutkan bahasan tentang statistika, khususnya tentang median. Masih tentang ukuran data sentral. Sebelum saya melanjutkan, silakan jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di sini sudah saya paparkan tentang rumus median. Nama lain median itu adalah Q2. Q itu adalah kuartil atau kuartil tengah. Nah, di sini jadi ada beberapa referensi tentang rumus median atau rumus ukuran data center yang lainnya. Itu ada yang beda simbol, intinya sama saja. Nah, di sini saya berikan rumus ini MI, median. Nah, ini TB itu adalah tab di bawah kelas median. Lalu ini ditambah N/2. N itu adalah jumlah data diambil sigma. Sigma itu adalah jumlah. Nah, ini sigma frekuensi median. Nah, jadi sigma FME adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nanti saya akan jelaskan di contoh. Kemudian ini adalah frekuensi median. C itu adalah interval kelas. Nah, itu adalah rumus median. Selanjutnya akan saya berikan contoh. Berikut ini contoh dari median. Di sini berat badan, di sini frekuensi. Nah, ini ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima. Nah, ini rumusnya sudah saya sertakan. Kemudian ditanya median. Nah, untuk menjawab median itu berapa nilainya, kita butuh bantuan kolom baru. Nah, saya akan membuat kolom baru. Nah, ini udah saya kasih kolom tambahan, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, setelah itu untuk mengisi kolom ini, langkah pertama adalah kelas frekuensi kelas pertama ini kita tulis dulu. Nah, lalu ini ditambah ini tambah ini taruh sini, yaitu 19. Setelah ini tambah ini taruh sini, lalu ini tambah ini sama dengan 35. Terus ini tambah ini 12 tambah 35 itu sama dengan 47. Lalu ini tambah ini itu 3 tambah 47 itu adalah 50. Nah, berarti ini kalau dijumlahkan itu adalah 50. Nah, 50 ini itu bertindak sebagai N. Nah, seperti itu. Lalu setelah kita membuat kolom baru, N sudah ada yaitu 50. Jadi ini jumlah total itu 50. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan kelas median. Untuk menentukan kelas median. Nah, untuk menentukan kelas median itu kan Q2. Nah, karena di sini datanya genap, jadi caranya sama seperti data tunggal waktu kalian kelas 10 atau kelas 11. Karena ini genap, berarti untuk kelas median karena genap, berarti ini 50 dibagi 2 itu kan 25.
setelah jumlah N-nya itu dibagi 2, lalu 25, nah maka carilah data ke 25 dan ke 26. Kenapa 26? Jadi dia data berikutnya. Nah, sekarang kita lihat di tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, data ke-25 dan ke-26. Ini 5, berarti untuk kelas pertama maksimal itu ada 5 datanya, yaitu data pertama, data kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu data ke-6 di mana? Di sini. Nah, ini 19 adalah menunjukkan data ke-6 sampai 19. Nah, setelah itu data ke-20 di mana? Di sini. Nah, ini kelas ketiga ini adalah data ke-20 sampai data ke-35. Nah, sekarang kita mencari data ke-25 dan data ke-26. 25 ke-26 itu ada di sini. Nih, berarti ini kelas ini berarti kelas median. Nah, jadi saya ulang kembali. Setelah kita mengisi kolom frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu ini jumlah datanya adalah 50. Nah, terus kita mencari kelas median dulu. Nah, untuk mencari kelas median, caranya adalah, nah ini karena data genap, berarti dibagi 2 dulu. Nah, berarti 50 dibagi 2. Ini pembagiannya selalu 2, udah pasti 2, pasti. 50 dibagi 2 adalah 25. Ini berarti di data ke-25 dan data ke-26 itu adalah kelas median. Nah, untuk mencari kelas median ada di kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini adalah kelas pertama. Nah, ini 5, berarti ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 5. Data ke-6 di mana? Di sini. 6 sampai 19. Data ke-20 di mana? Nah, di sini. 20, 21, sampai 35. Nah, kita mencari data ke-25 dan ke-26. Ada di sini. Ini kelas median. Berarti ini ada di kelas 1, 2, 3. Di kelas ketiga. Berarti kelas median ada di kelas ketiga. Tadi ketika di awal saya menyampaikan rumus ini ada sigma. Nah, ini kelebihan saya ralat seperti, jadi ini tidak ada sigma. Nah, di sini kita akan masuk ke rumus, memasukkan satu persatu rumus ini. Nah, di sini ada TBME, tepi bawah kelas median. Nah, setelah kita ketemu ini ada kelas median, nah ini adalah namanya, ini batas bawah 60, ini batas atas 69. Nah, untuk mencari tepi, itu adalah kita mencari tepi bawah kelas median. Ini kelas median. Tepi bawah itu adalah rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Jadi selalu kalau mencari tepi bawah pasti diambil 0,5, selalu dan pasti. Nah, ini adalah 59,5.
Lalu ini N per 2. N-nya sudah ada, sudah kita cari yaitu 50. Ini 50 dibagi 2 yaitu 25. Lantas sigma frekuensi median. Sigma frekuensi median itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ini kan kelas median. Nah, jumlah sebelumnya adalah 19. Jadi, melihatnya adalah pada frekuensi kumulatif kurang dari untuk menentukan sigma FME. Berarti ini kelas median sebelumnya adalah 19 frekuensi kumulatifnya. Berarti ini adalah 19. Lalu, frekuensi median. Untuk mencari frekuensi median, lihat di kolom frekuensi. Nah, ini kolom frekuensi. Nah, ini adalah kelas median. Berapakah frekuensinya? Adalah 16. Nah, ini sama dengan 16. Lalu kita substitusikan TBME. Itu adalah 59,5 ditambah N per 2. Itu sudah ada 25. Sigma FME adalah 19 per FME itulah 16. Lantas C, berapakah intervalnya? Interval itu adalah diperoleh dari kolom ini. Nah, kolom yang ini ada intervalnya. Nah, sekarang dari 40,9. Ini sama aja, semua sama saja, jadi salah satu aja. Ini boleh, ini bersama saja. Jadi 60 ke 69 itu kan kita cari 69 diambil 60 itu kan 9. 9 tambah 1 itulah untuk menentukan C atau interval kelas. Atau bisa juga 60 itu kan ke 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Itu ada 10, berarti C-nya itu adalah ada 10. Lalu kita hitung berapakah jumlahnya. Jumlah dari hasil perhitungan ini adalah 63,25. Itulah pembahasan saya tentang median. Berikutnya akan saya sampaikan di video berikutnya masih tentang ukuran data sentral yaitu modus. Sekian, terima kasih.